Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa ke-18 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus Kristus. Struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Nahum 1 ayat 15 dan kitab Nahum 2 ayat 2 serta kitab Nahum 3 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 6 sampai dengan 7. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Ulangan 32 ayat 35C sampai dengan 36B, 39 ABCD dan ayat 41. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 5 ayat 10 dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius 16 ayat 24 sampai dengan 28. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 10 ayat 38 dan Injil Lukas 14 ayat 27 untuk ayat 24, Injil Matius 10 ayat 39, Injil Lukas 17 ayat 33 dan Injil Yohanes 12 ayat 25 untuk ayat 25 dan kitab Mazmur 62 ayat 13, Injil Matius 25 ayat 31 dan kitab Roma 2 ayat 6 untuk ayat 27. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 dan tanggal 11 Agustus 2023. Serta struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024, tanggal 5 Agustus 2022 dan tanggal 7 Agustus 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 16 ayat 24 sampai dengan 28. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangannya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya antara orang yang hadir di sini yang tidak mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 16 ayat 24 sampai dengan 28 merupakan bagian penutup dari Injil Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28 tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia, dan merupakan bagian penutup dari Injil Matius pasal 16. Bacaan Injil pada hari ini dimulai dengan kalimat pada ayat ke-24, yaitu, "Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku.
Menyangkal diri berarti merendahkan diri dan bukan mencari kesenangan sendiri, bila perlu sampai ke titik terendah atau nol. Penyangkalan diri melibatkan pertobatan yang terus-menerus, karena penyangkalan diri melibatkan kerendahan hati yang menjadi dasar dari pertobatan dan spiritualitas Katolik. Menyangkal diri adalah menempatkan kebenaran dan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus lebih tinggi daripada keinginan pribadi. Hal tersebut adalah suatu tindakan yang tidak mudah, karena kita sering melakukan apa-apa yang kita anggap gampang dan menguntungkan diri kita sendiri, tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus dalam setiap bagian hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Memikul salib sama artinya menapaki jalan penderitaan, berhina dan kematian, tetapi di balik itu semua akan ada kemuliaan yang diperoleh bagi mereka yang mencapai garis akhir, yaitu hidup kekal. Sementara mengikut Yesus Kristus adalah belajar untuk hidup sama seperti Yesus Kristus saat hidup. Sahabat Kuntum yang terkasih, sangkal diri serta pikul salib adalah dua pilihan yang diberikan Yesus Kristus kepada gerejanya sebagai syarat untuk mengikutinya, walau seberat apapun beban salib hidup yang harus dipikul dengan penuh tanggung jawab hingga setia sampai akhir. Hal tersebut menunjukkan suatu tugas besar dan berat serta memiliki resiko bagi para murid Yesus Kristus yang memiliki tanggung jawab dan ingin hidup taat dan setia hanya kepadanya. Melihat itu semua, maka sepertinya mengikut Yesus Kristus malah membuat kita mengalami rasa sakit atau penderitaan. Sementara pada zaman ini, penderitaan atau rasa sakit dianggap sebagai kelemahan, sehingga harus dihindari dan sesedikit mungkin dialami. Bacaan Injil pada hari ini menantang kita untuk menyangkal diri, memeluk atau memikul salib, dan mengikuti Yesus Kristus karena peran penebusannya dalam hidup dan kehidupan kita selama ini. Penderitaan atau kesedihan tidak boleh dijauhi tetapi harus diatasi. Yesus Kristus menentang penderitaan dalam segala bentuk, tetapi ia menyerahkan dirinya untuk mengalami penderitaan, termasuk kematian di kayu salib. Realitas penderitaan dalam keberadaan manusia hendaknya menuntun kita untuk bersabar dalam penderitaan dan berbelas kasih terhadap mereka yang menderita. Sahabat Kuntum yang terkasih, dengan gaya hidup yang menyangkal diri, memeluk atau memikul salib dan mengikuti Yesus Kristus, maka kita berharap dan berupaya mencapai garis akhir untuk menjadi serupa dengannya sehingga bisa memperoleh hidup yang sejati dan kekal. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat hari Jumat penuh berkat, selamat pagi dan selamat beribadah merayakan hari Jumat pertama. Salve.